patut menerima sajian, patut menerima suguhan, patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan, ladang menanam jasa nan tiada tara bagi satwa dunia. Handamayang saca kiria gatayo banamase Nati me saranang anyang buddho me saranang warang etena saca wacina soti me hotu sabbada nati me saranang anyang dhammo me saranang warang etena saca wacena soti me hotu sabbada nati me saranang anyang sanggo me saranang warang etena saca wacena soti me hotu sabbada. Tiada perlindungan lain bagiku, Sang Buddhalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat aku selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Dhammalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat aku selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Sanggalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat aku selamat sejahtera. Buka halaman 38. Handamayang karaniya metta suttang banamase Karaniya mata kusalena yantang santang padang abisa meca sakko ucuca suhucuca suwaco ca samudu anatimani santus sako ca subaroca apakico ca salahu kawuti santindriyo cani pakoca apagabbo kulesu ananugido naca kudang sama care kinci yena winyu pare upawadeyung sukino ake mino hontu sabbe satta bawantu sukitata ye kecipana butati tasawata warawa anawasesa digawaye mahantawa macimarasaka anukatula ditawaye ca adita ye cadure wasanti awidure butawa sambawe siwa sabbe satta bawantu sukitata naparo parang nikubeta nati manyeta kata cinang kanci biaro sana patigasanya nanyamanya saduka micea mata yata niang putang ayusa eka putta manurake ewampi sabbabutesu manasambawaye aparimanang metanca
sabbalokasming manasambawaye aparimanang udang ado cak tirianca asambadang awerang asapatang titancarang nisinoa sayanoa ya watassa wigatamido etang sating aditea Brahma metang wiharang idamahu ditinca anupagama silawadasanena sampanno kame suwineya gedang nahi jatu gabbaseyang punareti ti. Inilah yang patut dikerjakan oleh ia yang tangkas dalam hal berguna, yang mengantar ke jalanan damai, sebagai orang yang cakap, jujur dan tulus, mudah dinasihati, lemah lembut, tidak sombong, berpuas atas hal yang diri miliki, mudah dirawat, tidak repot, bersahaja, berindria tenang, penuh pertimbangan, sopan, tak melekat pada keluarga-keluarga, tidak berbuat kesalahan walaupun kecil yang dapat dicela oleh para bijaksanawan, senantiasa bersikap dengan ujaran cinta kasih. Semoga semua satwa berbahagia dan tentram. Semoga semua satwa hidup bahagia. Satwa apapun yang ada, yang goyah dan yang kokoh tanpa kecuali, yang panjang atau yang besar, yang sedang, pendek, kecil, kurus ataupun yang gemuk, yang tampak ataupun yang tak tampak, yang berada jauh ataupun dekat, yang telah menjadi ataupun yang belum menjadi, semoga mereka semua hidup bahagia. Tak sepatutnya yang satu menipu yang lainnya, tidak menghina siapapun di mana juga, dan tak selayaknya karena marah dan benci mengharap yang lain celaka. Sebagaimana seorang ibu mempertaruhkan jiwa melindungi putra tunggalnya, demikianlah terhadap semua satwa. Kembangkan pikiran cinta kasih tanpa batas. Cinta kasih terhadap satwa di segenap alam patut dikembangkan tanpa batas dalam batin, baik ke arah atas, bawah, dan di antaranya, tidak sempit, tanpa kedengkian, tanpa permusuhan, selagi berdiri, berjalan atau duduk, ataupun berbaring sebelum terlelap, sepatutnya ia menegakkan pengingatan ini yang disebut sebagai berdiam dalam Brahma, ya, yang mengembangkan meta, tak berpandangan salah, teguh dalam sila, dan berpengetahuan sempurna, dan melenyapkan kesenangan nafsu indria, tak akan lahir dalam rahim lagi. Handamayang Brahma wihara paranang karomase Ahang sukito homi Nidduko homi awero homi abhyapajo homi anigo homi suki atanang pariharami sabbe satta sukita hontu nidduka hontu awera hontu abhyapaja hontu aniga hontu suki atanang pariharantu sabbe satta duka pamucantu sabbe satta maladda sampatito wigacantu
sabbe satta kammasaka kammadayada kammayoni kammabandu kammapatisarana yang kamang karisanti kalyanang wa papakang wa tasadayada bawisanti. Semoga aku berbahagia, bebas dari derita, bebas dari permusuhan, bebas dari kegeraman, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga aku dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semoga semua satwa berbahagia, bebas dari derita, bebas dari permusuhan, bebas dari kegeraman, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga mereka dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semoga semua satwa terlepas dari derita. Semoga semua satwa tak terpisah dari kesejahteraan yang telah mereka peroleh. Semua satwa adalah pemilik perbuatan mereka sendiri, terwarisi oleh perbuatan mereka sendiri, berasal dari perbuatan mereka sendiri, berkerabat dengan perbuatan mereka sendiri, bergantung pada perbuatan mereka sendiri. Perbuatan apapun yang akan mereka lakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan mereka warisi. Handamayang abinha pacawek kana patang banamase Jarada momhi jarang anatito biadida momhi biading anatito maranada momhi maranang anatito sabbehi me piyehi manapehi nanabawo winabawo kammasakomhi kammadayado kammayoni kammabandu kammapatisarano yang kamang karisami kalyanang wa papakang wa tasadayado bawisami ewang amhehi abinhang pacawek kitab bang. Aku wajar mengalami usia tua. Aku takkan mampu menghindari usia tua. Aku wajar menyandang penyakit. Aku takkan mampu menghindari penyakit. Aku wajar mengalami kematian. Aku takkan mampu menghindari kematian. Perubahan dan keberpisahan dari segala yang dicintai dan disayang wajar ada padaku. Aku adalah pemilik perbuatanku, terwarisi oleh perbuatanku, berasal dari perbuatanku, berkerabat dengan perbuatanku, bergantung pada perbuatanku. Perbuatan apapun yang akan kulakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan kuwarisi. Demikian ini hendaknya kerap kali kita renungkan. Setelah kita bersama-sama membacakan parita-parita suci, marilah kita lanjutkan dengan berlatih pengembangan batin. Pengembangan batin kita mulai.
Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua satwa berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita bersama-sama melakukan permohonan 5 sila dan 3 perlindungan kepada Yang Mulia Bante. Okasa ahang Bante ti sarane nasading Pancasila dhammang yacami anugahang katwasilang detame Bante dutiyampi okasa ahang Bante ti sarane nasading Pancasila dhammang yacami anugahang katwasilang detame Bante tatiyampi okasa ahang Bante ti sarane nasading Pancasila dhammang yacami anugahang katwasilang detame Bante. Yamahang wadamitang wadeta Ama Bante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami.
Tatiyampi sangghang saranang gacchami. Di sarana gamanang paripunnang. Amabante. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinnadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinnadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Kame sumiccacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Kame sumiccacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majapamadatthana weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majapamadatthana weramani sikkhapadang samadhiyami. Mani panca sikkhapadani silena sukating yanti silena boga sampada. Silena nibbutting yanti tasma silang wisodhaye. Amabante. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita bersama-sama melakukan permohonan Dhammadesana. Brahmacaloka dipati sahampati. Katanjalian diwarang ayacata. Santi dasata paraja kajatika. Desetu dhammang anukampi mang pajang. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sawanang eta manggala muttamang di mendengarkan dhamma pada waktu yang sesuai. Itulah berkah utama. Pemimpin puja bakti yang saya hormati, Rama Ramani, Bapak Ibu Saudara sekalian yang berbahagia. Selamat pagi, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Pada kesempatan ini kita kembali bersama-sama melakukan puja, melakukan penghormatan kepada Guru Agung Buddha.
Tentu ini merupakan kesempatan yang sangat baik, terkhususnya bagi kita semua yang masih bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Jadi berbahagialah Bapak Ibu Saudara sekalian ketika hari-hari Bapak Ibu bisa diisi, bisa digunakan untuk melakukan perbuatan baik. Mengingat mungkin tidak setiap hari Bapak Ibu memiliki kesempatan untuk melakukan perbuatan baik. Dikarenakan kesibukan yang dimiliki, ada yang memang sangat sibuk sekali, ada yang memang sedikit sibuk sekali, dan bahkan ada yang memang tidak sibuk sama sekali. Tetapi perlu kita ketahui Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kehidupan kita ini, walaupun kita dikatakan sangat sibuk sekali, tetapi sebisa mungkin kita mengupayakan diri kita untuk mengisi sedikit waktu yang kita miliki untuk melakukan perbuatan baik. Dikarenakan kalau kita terlalu sibuk juga mengurus apa yang kita kerjakan, lupa waktu untuk melakukan perbuatan baik, maka kesibukan yang kita alami, yang kita miliki bukan sebaliknya berkurang, melainkan menambah kesibukan lagi. Kenapa demikian? Karena dalam kehidupan kita ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kebajikan ini sangat membantu sekali, sangat mendukung sekali aktivitas apa yang kita kerjakan, pekerjaan apa yang kita lakukan. Ketika kebajikan kita cukup, dalam artian kebajikan kita ini banyak, maka kesibukan yang tadi mungkin dikatakan sulit, mungkin dikatakan tidak mudah, tetapi berkat kebajikan yang dimiliki akan memberikan kemudahan, akan diberikan kelancaran dan lain sebagainya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata dalam kehidupan kita ini kebajikan ini sangat berperan sekali untuk kelanjutan, untuk kelangsungan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Kalau kita memiliki kebajikan yang cukup, segala kesulitan, segala aktivitas pekerjaan yang kita miliki akan diberikan kemudahan-kemudahan, akan diberikan kelancaran-kelancaran untuk menyelesaikan itu semua Bapak Ibu. Tetapi kalau Bapak Ibu tidak memiliki kebajikan yang cukup, belum lagi pekerjaannya numpuk, maka itu akan menjadi kendala dalam kehidupan Bapak Ibu, Itu akan membuat masalah di dalam kehidupan Bapak Ibu. Makanya kenapa perlu kita pahami, perlu kita mengerti antara kesibukan kita untuk mengurus pekerjaan dengan melakukan perbuatan baik, paling tidak harus seimbang Bapak Ibu. Terlalu banyak kita bekerja juga, kita tidak memiliki waktu untuk mengumpulkan kebajikan.
terlalu sibuk kita melakukan perbuatan baik, ya tidak bisa terselesaikan apa yang kita kerjakan. Jadi ya dari situlah sebenarnya kita bisa mengatur diri kita dengan sebaik mungkin, agar ya kehidupan kita ini bisa berjalan seimbang, seiring dengan apa yang kita inginkan, yang kita harapkan. Karena itu semua ya kembali dan tergantung kepada diri kita masing-masing, Bapak Ibu. Bukan berarti ya melakukan pekerjaan, menyibukkan diri tidak penting. Penting juga, Bapak Ibu. Nanti ya kalau tidak mengurus pekerjaannya, tidak memiliki kesibukannya, nanti tidak ada buat melakukan perbuatan baik, Bante. Begitu juga ya, kalau seandainya sibuk yang melakukan perbuatan baik, tidak ada waktu untuk menyelesaikan pekerjaannya, ya dari mana asalnya untuk melakukan perbuatan baik? Memang ya melakukan perbuatan baik ya banyak cara, Bapak Ibu. Tidak dengan berupa materi ya, tetapi juga bisa dengan berupa tenaga. Dan ya bisa ya membantu menyelesaikan permasalahan orang lain pun juga ya melakukan perbuatan baik. Tetapi ya terkadang ya hal seperti ini juga perlu dimengetahui ya, perlu dipahami supaya ya memiliki pengertian dan pemahaman yang benar, Bapak Ibu. Supaya ya penghidupan Bapak Ibu ya sedikit demi sedikit ya mengalami perubahan dan perubahan. Ya karena ya kalau kita melihat ya banyak orang yang sibuk kerja tetapi ya penghidupannya kok tidak ada perubahan sama sekali. Orang yang sedikit kerja ya diimbangi dengan melakukan perbuatan baik ya kok penghidupannya ya bisa sedikit berubah. Itu ya menandakan bahwa ya perbuatan baik ya yang dimiliki, yang dilakukan ya bisa membantu ya penghidupannya menjadi lebih baik, Bapak Ibu. Seperti halnya Bapak Ibu ya datang ke wihara ya, melakukan puja, melakukan penghormatan ini ya, sebagai sarana Bapak Ibu untuk melakukan perbuatan baik ya. Sebenarnya banyak sekali ya cara untuk melakukan perbuatan baik ya kalau memang Bapak Ibu mengerti cara-caranya. Hanya saja yang sudah dimengerti, yang sudah diketahui saja ya belum tentu ya dilakukan. Apalagi yang tidak diketahui ya, tambah sulit sekali, tambah angel sekali ya mau untuk dilakukan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa dalam kehidupan kita ini ya sangat penting ya untuk kita melakukan perbuatan baik agar kita memiliki kebajikan yang cukup ya. Karena dalam kehidupan kita ini ya kebajikan ini sangat berperan sekali, sangat berpengaruh sekali. Tanpa kita memiliki kebajikan yang cukup ya untuk mengarungi kehidupan kita yang masih panjang ini ya, maka ya kesulitan-kesulitan ya senantiasa ya kita dapatkan. Itu menandakan bahwa kebajikan kita kurang, Bapak Ibu. Ketika kita mengalami kondisi yang tidak seimbang, tidak stabil, memiliki kesehatan yang kurang maksimal dan lain sebagainya ya, itu menandakan bahwa kita kurangnya kebajikan, Bapak Ibu. Maka dari itu ya kenapa ya ketika masih ada waktu ya memiliki kesehatan yang maksimal, yang kuat ya, gunakanlah apa yang kita miliki itu dengan sebaik-baiknya, Bapak Ibu. Karena ya kita tidak tahu di kemudian hari apakah kita masih bisa melakukan hal yang sama. Tidak ada yang tahu, Bapak Ibu. Makanya ketika ada waktu saat itu ya, hari itu ya, gunakanlah dengan sebaik mungkin, Bapak Ibu.
Jangan ya mau melakukan perbuatan baik ketika ada yang mau melihat, ada mau yang dipuji atau lain sebagainya. Coba belajarlah dari sebuah bunga, Bapak Ibu ya. Bunga itu apakah perlu dilihat orang baru mau berbunga? Tidak, Bapak Ibu. Bunga itu apakah harus ada orang yang melihat baru mau mekar? Tidak, Bapak Ibu. Tetapi bunga itu ya akan tetap berbunga ketika sudah waktunya, akan tetap mekar ya ketika sudah waktunya, tanpa harus ada yang melihat atau yang menyuruh. Bunga itu kamu harus berbunga, kamu harus mekar. Tidak, Bapak Ibu. Dari situlah sebenarnya kita bisa menjadikan ya pembelajaran bagi diri kita, Bapak Ibu. Melakukan perbuatan baik tidak harus dilihat oleh orang, tidak harus mau dipuji oleh orang, tetapi dari kesadaran kita masing-masing untuk melakukan perbuatan baik. Ketika kita memunculkan ya, dari kesadaran kita masing-masing ya melakukan perbuatan baik ya, maka disitulah akan ada apresiasi ya untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain, Bapak Ibu. Ternyata ya dari situ kita bisa melihat diri kita, ternyata saya sudah bisa mengalahkan kemalasan yang ada di dalam diri kita. Bukan sebaliknya ya. Orang mau melakukan perbuatan baik ya kalau ada yang melihatnya. Bukan sebaliknya mau melakukan perbuatan baik ketika ada yang memujinya. Padahal ya ketika kita sering dipuji ya, ketika melakukan perbuatan baik ya, tanpa kita sadari nanti pujian yang diberikan kepada kita membuat kita menjadi terlena. Ketika kita sudah terlena ya lupa untuk melakukan perbuatan baik. Tetapi alangkah baiknya ketika Bapak Ibu ya melakukan perbuatan baik tetapi ada hinaan di saat Bapak Ibu melakukan perbuatan baik ya, ketika ada hinaan ya, celaan dari orang ketika kita melakukan perbuatan baik, itu akan menjadi motivasi kita untuk memperbaiki diri kita sebenarnya. Bukan ya mau dipuji ketika melakukan perbuatan baik. Melainkan nanti kalau kita dipuji ya lupa diri. Kalau sudah lupa diri terbang, takutnya ya nggak ketolong nanti. Makanya ya kalau orang ya ketika melakukan perbuatan baik tetapi mendapatkan celaan ya, dari situ sebenarnya jadi momen pembelajaran, motivasi dirinya untuk menjadi lebih giat lagi melakukan perbuatan baik. Tetapi ya hal ini ya sangat jarang orang menginginkan. Maunya dipuji ya disanjung ya, saking dipuji disanjung terbang. Kalau sudah terbang nanti ya tidak bisa ditangkap ya bahaya, jatuh sendiri. Ya kalau ya terbang masih bisa ditangkap ya masih aman. Jadi ya sangat kecil sekali ya dirinya untuk jatuh. Tetapi kalau sudah terbang jatuh sendiri kan lebih repot lagi. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa ya kita ini harus mengingatkan diri kita untuk melakukan perbuatan baik tanpa ya, diingatkan oleh orang-orang terdekat kita. Ingatkanlah diri kita untuk melakukan perbuatan baik. Oh, bahwa hari ini ya waktunya saya ke wihara. Oh, waktunya saya ya melakukan puja, melakukan penghormatan. Itu yang harus jadikan motivasi bagi diri kita sendiri, Bapak Ibu. Jangan ya karena diperintah, disuruh baru mau jalan. Diperintah, disuruh saja belum tentu jalan gitu. Tetapi ya sebisa mungkin tanpa diminta, disuruh ya kita harus menjadi orang yang mawas diri, sadar diri. Tahu waktu kita untuk melakukan perbuatan baik, tahu saat kita untuk mengumpulkan kebajikan.
Karena ya kalau tidak berawal dari diri kita, ya siapa lagi Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu memiliki istri, anak, ya saudara, ya meminta, menyuruh, ya kalau Bapak Ibu sendiri tidak mau jalan, ya tidak bisa. Betul tidak? Tidak bisa. Walaupun orang dikatakan paling disayang gitu lah, yang meminta, ya, yang menyuruhnya, ya. Tetapi kalau dirinya sendiri tidak mau, ya tidak bisa. Makanya kenapa? Ya, segala hal ya yang berkaitan dengan kehidupan kita ini ya ujung-ujungnya dan awal-awalnya ya dari diri kita sendiri, Bapak Ibu. Mau menjadikan diri kita ini menjadi orang baik ya dari diri kita sendiri. Mau menjadikan diri kita ini menjadi orang jahat ya dari diri kita sendiri. Walaupun mungkin ada ya faktor-faktor yang memang mendukung ya, tetapi ya menjadi utamanya adalah diri kita sendiri, Bapak Ibu ya. Agar ya Bapak Ibu tidak menyalahkan antara satu dengan yang lain ya. Karena kebanyakan kita ini ya selalu menyalahkan yang lain dan sangat jarang sekali menyalahkan diri kita sendiri. Terlalu sering melihat kondisi yang ada di luar, tetapi kondisi yang ada di dalam diri kita ya sangat jarang untuk bisa kita lihat. Padahal kalau kita bisa melihat diri kita yang sesungguhnya, yang sebenarnya mungkin lebih buruk ya, lebih jahat dari orang yang kita lihat. Hanya saja kita ini ya selalu melihat yang lain dan yang lain. Padahal diri kita ini ya mungkin ya tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui mungkin ya lebih buruk daripada yang kita lihat. Betul tidak? Betul tidak? Hal ini memang sepele ya. Kalau ya bagi orang yang memang tidak bisa mengerti, memahami dirinya. Tetapi kalau orang yang bisa memahami dirinya ya dari situlah sebenarnya bisa dijadikan bahan pembelajaran. Oh, ternyata tidak ada yang saya dapat ya ketika saya melihat orang lain. Tetapi kalau saya melihat diri saya sendiri ya itu ada hal yang perlu saya perbaiki dan ada hal yang saya dapatkan dari diri saya sendiri. Ketika saya melihat kekurangan kelebihan orang lain ya mungkin tidak akan mendapatkan dampak yang amat besar bagi saya. Tetapi ketika saya melihat diri saya ya kekurangan maupun kelebihan yang ada di dalam diri saya ya mungkin ada hal yang perlu saya perbaiki dan hal yang saya dapatkan di dalam diri saya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian ya, kita ini sebenarnya terlalu dipermainkan oleh pikiran kita sendiri. Terlalu ya dimanja oleh pikiran kita sendiri. Sehingga kita ini ya lupa dengan diri kita yang sebenarnya. Kalau kita melihat diri kita ya siapa sih yang mau ya dijelekkan, yang mau ya diomongin? Tidak ada. Kalau Bapak Ibu menginginkan hal seperti itu ya jangan memulai dari diri kita sendiri. Kalau Bapak Ibu memulai dari diri sendiri ya siap-siap itu akan kembali kepada diri kita. Ingat bahwa ya hukum sebab dan akibat ini ya selalu kita tuai, selalu kita terima. Makanya kenapa ya Sang Buddha ya menyatakan pelaku kebaikan akan menuai kebahagiaan, pelaku keburukan akan menuai keburukan. Ketika kita mengeluarkan hal-hal baik ya, hal-hal bijak ya, maka ya nanti ya kebahagiaan yang akan kita dapatkan. Ketika kita mengeluarkan keburukan, kejahatan dan lain sebagainya ya, maka penderitaan yang akan kita terima. Dari situ sebenarnya kita bisa ya mengetahui, oh bahwa ya saya harus melakukan perbuatan baik. Melakukan perbuatan baik dan perbuatan baik. Ingat, perbuatan baik itu walaupun nilainya kecil ya tetapi ya membuahkan kebahagiaan.
kebahagiaan Bapak Ibu. Jangan menyepelekan Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu melakukan perbuatan baik ya, ya nilainya kecil ya. Tetapi ya dampak besarnya ini yang perlu kita ketahui. Ya karena ya namanya kan orang melakukan perbuatan baik kan ya sesuai dengan kemampuannya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pun juga ya datang ke tempat ini ya sesuai dengan kemampuannya juga ya untuk bisa sampai ke tempat ini. Ada yang datang dengan mobil, ada yang datang dengan motor, ada yang datang dengan Grab dan lain sebagainya. Itu kan sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu. Apakah itu patut kita beda-bedakan? Tidak patut Bapak Ibu. Karena tujuannya datang ke sini ya untuk berbuat baik Bapak Ibu ya, untuk berbuat baik. Jangan ya karena melihat wah orang ini kok datang ke wihara pakai ini, pakai itu. Jadi omongan kesana kemari. Ingat, wihara ya tempat kita berbuat baik ya, bukan untuk ya bergosip ya dan lain sebagainya. Saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Kalau memang tidak ada kecocokan ya tidak ada menjadi soal ketika ada diskusi ya. Saling mengoreksi. Yang terpenting ya itu bisa bermanfaat. Jangan dibawa-bawa. Di wihara-wihara, ya. Di luar. Jadilah ya orang yang ya, profesional gitu lah. Agar kita ini tidak memiliki ya pemahaman yang keliru, pemahaman yang salah. Ya karena kalau kita memiliki pemahaman yang keliru, yang salah ya susah, repot. Susah untuk ya membuat batin kita menjadi terang. Karena ya sudah memiliki pandangan yang keliru ya. Ketika ada yang menasehati, yang mengasih tahu marah gitu. Padahal ya solusi yang disampaikan, yang dikasih ya baik ya, berguna. Tetapi ya ternyata pemikiran orang ya berbeda-beda antara satu dengan yang lain ya tidak sama. Makanya ya ada yang memang mudah dinasehati, ya susah dinasehati dan sangat susah dinasehati. Ya namanya kan beda orang kan deh. Ya, gimana? Tetapi kalau kita lihat ya dari perbedaan ya kalau kita kumpulkan menjadi satu ya itu kan menjadi indah. Tetapi kalau cuma satu warna mungkin bosan ya. Tetapi dengan adanya ragam jenis ya pemikiran ya, nah dari situ ya nanti kita bisa melihat oh ternyata yang ini seperti ini, kelihatan indah. Jadi tidak monoton ya. Warnanya itu saja gitu, orangnya itu saja gitu. Ya lama-lama ya bosan juga. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, melakukan perbuatan baik ini ya, bisa di mana saja Bapak Ibu. Yang terpenting ya kita ya sudah menyiapkan diri untuk melakukan perbuatan baik. Jangan sampai Bapak Ibu melakukan perbuatan baik menjadi beban. Apalagi ya sampai marah-marah gitu, mengucapkan ya kata-kata yang tidak seharusnya diucapkan ketika melakukan perbuatan baik. Ya alangkah ya jangan sampai ya mengucapkan hal yang tidak seharusnya diucapkan. Niatnya berbuat baik, datang ke wihara ya berbuat baik gitu loh. Ya ketika ada yang lain ngomongin kita ya sudah anggap saja angin lewat ya, jangan dibalas gitu. Karena tujuannya untuk datang ke wihara untuk berbuat baik ya. Ya karena namanya ya orang banyak pasti ada mendengarkan omongan inilah itulah gitu. Ya pasti. Ketika mendengarkan omongan tidak enak didengarkan ya sudah malas datang ke wihara. Ya minggu depan saya nggak datang ke wihara, pindah wihara saja saya. Itu ya berarti Bapak Ibu menunda kesempatan waktu untuk berbuat baik.
Belum tentu ya minggu depan ya Bapak Ibu datang ke wihara yang tempat lainnya. Kalau masih ada datang ke tempat lain sih ya tidak menjadi soal. Jadi ya maunya puja bakti minggu ini di sini, ya minggu ini di sini ya silahkan Bapak Ibu. Yang terpenting ya ingat kewajibannya. Umat Buddha harus datang ke wihara. Jangan sampai nanti ya umat Buddha ya minggu ini ke wihara, minggu ini ke tempat lain gitulah, bukan ke wihara. Yang terpenting ya ketika Bapak Ibu ya mau berbuat baik di mana saja Bapak Ibu, entah di Swanadipa, di wihara lain, ya di Dhammaramsi ya silahkan. Tidak menjadi soal. Yang terpenting niat Bapak Ibu berbuat baik Bapak Ibu. Karena ya orang ya mau berbuat baik itu ya tergantung dari kenyamanan Bapak Ibu ya. Kenyamanan itu ya sangat penting Bapak Ibu. Kalau ya wiharanya besar ya, mewah, tetapi ya belum tentu orang itu nyaman juga Bapak Ibu. Wiharanya kecil, ya sederhana, tetapi kok orangnya ya nyaman-nyaman saja. Nah itu kembali kepada orangnya Bapak Ibu. Jadi tidak menjadi soal Bapak Ibu ya ketika Bapak Ibu datang ke wihara ini, ke wihara itu, ya silahkan gitu. Yang terpenting niatnya berbuat baik, jangan menunda waktu untuk berbuat baik gitu. Karena kesempatan kita ini melakukan perbuatan baik ini ya tidak banyak Bapak Ibu. Dan tidak setiap hari mungkin. Dan mungkin tidak setiap minggu gitu. Ya kalau hari raya mah wajib Bante. Kalau puja bakti ya ditunda aja Bante. Yang terpenting nanti hari raya saya datang Bante. Saya ingat hari raya datang. Nanti ada omongan, wah kamu ini umat hari raya, marah. Ya kalau memang faktanya nyatanya seperti itu ya terima aja Bapak Ibu. Yang terpenting ya masih ingat wihara gitulah. Daripada sama sekali saya tidak datang ke wihara. Ya tetapi alangkah lebih baiknya lagi ya kalau memang setiap minggu ya ikut puja bakti ya. Ya tiap minggu ya ikut puja bakti. Supaya kita itu memiliki ya pengertian, pemahaman ya dari ajaran Sang Buddha ya. Ya karena ya ketika datang ke wihara pasti ada yang didapatkan ya. Pasti akan ada yang didapatkan. Ya walaupun mungkin tidak berupa barang ya, paling tidak kan ya pengetahuan dhamma ya. Apa yang disampaikan dari penceramah ya. Itu kan hal yang perlu kita dapatkan, yang perlu kita bawa pulang Bapak Ibu. Ya kalau memang cocok sesuai ya diambil. Nah, kalau tidak cocok ya sudah tinggalkan saja di wihara ini. Biar wihara ini yang menerima semuanya. Daripada Bapak Ibu nanti mengambil apa yang disampaikan oleh penceramah ya marah-marah, ngomel-ngomel ya, emosian ya. Ya tidak ada gunanya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Seperti halnya ya dari banyak tumpukan bunga bisa bisa dirangkai menjadi banyak karangan bunga. Begitu juga kesempatan kita untuk melakukan kebajikan di alam manusia ini sangat terbuka sekali. Maka dari itu ya kesempatan yang baik yang kita miliki ini gunakanlah dengan sebaik mungkin Bapak Ibu. Agar kita ini memiliki ya kebajikan yang cukup untuk melanjutkan kehidupan kita yang masih panjang dan masih terus mengalami kelahiran dan kelahiran. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan dhamma yang berkenaan dengan orang baik. Orang baik, ya, orang baik ini seperti apa? Berarti kalau namanya orang baik berarti bukan orang jahat ya. Namanya orang baik, ya berarti bukan orang jahat Bante. Ya, orang baik ini ya dijelaskan, disampaikan salah satu sutta. Ya. Nama sutanya Sapurisa Sutta. Ya. Yang terdapat di dalam Anguttara Nikaya. Yang menjelaskan ya tentang orang baik. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian.
Apakah Bapak Ibu ya bisa dikatakan orang baik? Ada yang sudah tahu ya diri Bapak Ibu orang baik? Tidak ada yang tahu ya. Tidak ada yang tahu ya. Ya memang kita ini apakah bisa dikatakan orang baik ya? Tidak ada yang tahu. Nah, maka dari itu ya saya akan menyampaikan ya, berkenaan dengan orang baik ya. Di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika seseorang yang baik terlahir dari keluarga, salah satu keluarga, itu adalah demi kesejahteraan dan kebahagiaan banyak orang. Terutama ya, orang ini ya bisa dikatakan baik ya ketika ya bisa memberikan kebaikan, kesejahteraan dan kebahagiaan kepada ibu dan ayahnya. Ini yang pertama Bapak Ibu, dikatakan orang baik. Ketika bisa memberikan kebaikan, kesejahteraan dan kebahagiaan bagi ibu dan ayahnya. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita bisa memberikan kebaikan, kesejahteraan dan kebahagiaan bagi kedua orang tua kita ya, maka kita bisa dikatakan sebagai orang baik. Tetapi kalau Bapak Ibu belum bisa memberikan itu semua ya, berarti Bapak Ibu belum dikatakan orang baik. Karena dikatakan kedua orang tua kita ini ya orang yang sangat berjasa sekali dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Makanya ya kalau kita ini bisa memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi kedua orang tua kita ini ya, barulah bisa dikatakan orang baik. Seperti halnya Bapak Ibu ya bisa menjaga dan merawat kedua orang tua Bapak Ibu. Bisa membantu ya menyelesaikan urusan-urusan orang tua Bapak Ibu. Bisa menjaga ya nama baik dari kedua orang tua. Bisa ya mempertahankan ya, harta kekayaan dari orang tua. Dan melakukan pelimpahan jasa atau patidana ketika kedua orang tua sudah tiada. Ini dikatakan orang yang baik. Tetapi kalau Bapak Ibu ya belum bisa melakukan ini semua ya, masih belum bisa dikatakan bahwa Bapak Ibu menjadi orang yang baik. Makanya utamanya ini ternyata ya orang itu dikatakan ya orang baik ya harus bisa memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi kedua orang tuanya. Utamanya karena ya kedua orang tua ini sangat berjasa sekali dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Dan kebajikannya ini ya tidak terhingga dan tidak bisa kita balas walaupun kita melakukan hal baik ya, selama kehidupan kita, ternyata ya belum bisa membalas jasa baik yang sudah diperbuat oleh kedua orang tua kita kepada diri kita. Makanya dikatakan orang baik ini ternyata utamanya harus bisa memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi kedua orang tuanya Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu yang sekarang ya mungkin ya belum ya memberikan ini semua tetapi masih memiliki kesempatan ya harus bisa memberikan hal terbaik ya kepada orang tuanya. Agar ya kita ini bisa dikatakan orang baik gitu. Orang yang memiliki katanya kata wedi, tahu ya berterima kasih. Ya karena ya kalau ya dari orang tuanya ini tidak pernah dilakukan ya itu ya bukan dikatakan orang baik. Itu utamanya Bapak Ibu. Kemudian hal kedua ya, dikatakan dia ini orang baik ya.
ketika ya bisa memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi istri atau suami dan anak, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ini kan ya sudah berumah tangga ya. Baiknya ya orang yang sudah beristri ya, bersuami ya, dengan anaknya itu seperti apa? Harus bisa saling menjaga satu dengan yang lain, Bapak Ibu. Harus menjadi orang yang setia ya, dengan pasangannya. Itu sudah menandakan bahwa menjadi orang yang baik ya, suami yang baik. Memberikan pendidikan kepada anaknya, mencegah anaknya untuk melakukan perbuatan buruk, menganjurkan untuk melakukan perbuatan baik. Memberikan ya warisan ketika ada warisan yang diberikan, dan ketika sudah waktunya ya untuk ya memiliki hubungan ya, waktunya untuk berkeluarga ya, orang tua masih bisa mencarikan jodoh ya, yang sesuai, yang cocok sebagai orang tua, sebagai orang yang baik seperti itu, Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu ya kalau memiliki suami, memiliki istri ya, harus disayang ya, harus saling menghormati ya, harus saling menjaga ya, harus bisa menafkahi ya, harus bisa menjaga ya apa yang dicari, yang dikumpulkan oleh suami. Itu ya menandakan bahwa ya istri dan suami orang yang baik, memberikan pendidikan dan lain sebagainya kepada anaknya, itu menandakan bahwa orang tua yang baik, orang yang baik, Bapak Ibu. Ya karena tidak sedikit, Bapak Ibu ya, orang tua ya tidak peduli kepada anaknya. Ya yang penting ya dapatkan cuan aja gitu. Tetapi ya kepeduliannya ini kurang terhadap anaknya. Makanya kenapa ya? Hal kedua ya dikatakan orang baik itu ya harus bisa memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan untuk suami atau istri dan anaknya. Apakah Bapak Ibu ya sudah melakukan itu? Sudah belum? Kalau yang belum ya lakukan ya. Ya, supaya nanti istrinya, suaminya mengatakan, "Oh, suamiku baik ya, istriku baik ya." Nanti anak-anaknya mengatakan, "Oh, papa mamiku ya baik ya." Ya harus bisa melakukan. Tetapi ingat Bapak Ibu ya, orang tua itu harus bisa memberikan batasan kepada anak ya. Itu ya yang perlu diketahui. Harus bijak juga Bapak Ibu ya. Jangan nanti ya karena disanjung anaknya ya, oh dibelikan semuanya ini ya, karena disanjung gitulah orang tuanya. Namanya anak ya pasti ya, wah pasti ini ada maunya ini anak ini. Disanjung ya, orang tuanya sedang disanjung ya dibelikan, mau ini ya dibelikan, mau ini dibelikannya, ujung-ujung habis. Ya harus bijak juga Bapak Ibu ya. Ya memang ya kita baik ya, menjadi orang yang baik, tetapi ya kita juga harus bijak Bapak Ibu. Karena ya orang dikatakan baik ini ya orang yang memang memiliki tanggung jawab ya, terutama kepada istri dan anaknya. Itu ya orang baik Bapak Ibu. Kalau tidak baik ya tidak mungkin bertanggung jawab kepada suami dan istri anaknya. Karena orang ini dikatakan baik ya, makanya bertanggung jawab. Ya dari situ sebenarnya ya kita bisa mengetahui ya orang itu baik. Kemudian hal ketiga ya, orang ini dikatakan baik ya ketika bisa memberikan kebaikan, kesejahteraan dan kebahagiaan kepada pelayan atau ya kepada pekerja Bapak Ibu. Nah, ternyata ya orang ini dikatakan orang baik ya ketika ya masih bisa memberikan kesempatan, memberikan tempat untuk orang ini untuk bekerja Bapak Ibu. Ya karena tidak sedikit sekarang ini ya orang-orang ya mencari tempat kerja. Tetapi ya kalau tidak memiliki kebaikan ya walaupun ada yang dikerjakan ya butuh orang ya belum tentu ya orang itu mau menerima orang itu. Betul tidak? Karena ya belum tentu Bapak Ibu.
walaupun mungkin ada yang perlu dikerjakan oleh orang ini, orang itu. Tetapi kalau tidak memiliki kebaikan ya biarkan saja gitu lah. Coba ya, kalau orang yang baik ya ketika ada lowongan, ada kesempatan ya diberikan kesempatan bagi orang yang memang membutuhkan. Dari situlah sebenarnya kita bisa mengetahui diri saya ini seperti apa, Bapak Ibu. Jangankan ya pekerja, pelayan ya, dikasih tempat untuk bekerja, tempat yang layak untuk mencari penghidupan. Ya kalau orang yang baik ya walaupun ada tempat untuk mencari penghidupan ya belum tentu mempersilahkan orang itu. Ya karena ya berpikiran, beranggapan ya tidak penting orang ini. Buat apa membantu menolong orang itu. Tetapi kalau orang lain ya akan tergugah hatinya untuk mau membantu, memberikan kesempatan bagi orang yang memang membutuhkan tempat itu, membutuhkan ya hal itu. Itu menandakan bahwa orang ini memiliki ya kebaikan. Ya karena tidak sedikit Bapak Ibu ya, zaman sekarang orang yang kesusahan, yang mencari tempat kerja. Ada tempat kerja ya sengaja ya tidak memberikan orang lain untuk bekerja di tempat itu. Ya padahal ya belum tentu kemampuannya bisa atau tidak. Ya paling tidak kan ada upaya. Kalau memang tidak cocok, tidak sesuai ya tinggal dikasih tahu saja gitu. Paling tidak kan kita sudah membantu menolong orang itu utamanya. Ya karena orang baik seperti itu Bapak Ibu, memberikan kesempatan gitulah untuk orang yang memang mau bekerja. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nanti ya kalau memang mentang-mentang Bapak Ibu menjadi bos ya, belum mencoba ya sudah menolak orang ini. Coba dulu ya. Kalau memang tidak sesuai, tidak cocok ya tinggal yang ngomong aja ya pelan-pelan. Tidak sesuai dan lain sebagainya. Ya orang baik itu seperti itu Bapak Ibu. Bukan berarti ya menolak mentah-mentah gitulah. Orang ini tidak, saya udah lihat nggak ada kemampuannya, tidak ada skillnya ini. Tidak cocok ya kerja di sini. Tapi ya belum kita coba. Ya, orang baik itu tidak menolak dengan begitu saja Bapak Ibu. Diberikan kesempatan. Karena ya yang namanya orang baik itu ya pasti seperti itu Bapak Ibu ya. Harus ya melihat dulu ya kemampuan apa yang dimiliki. Ya karena ya kalau memang tidak sesuai, orang pun juga ya tahu diri juga Bapak Ibu. Tanpa Bapak Ibu minta untuk selesai saja ya menyelesaikan diri sendiri gitu lah. Ya namanya tidak mampu kan. Ya, ngomong sendiri kok. Pak, Bu, saya tidak mampu, tidak bisa, saya mengundurkan diri. Ada tidak seperti itu? Ada tidak seperti itu? Ada kan? Ya, paling tidak kan kita memberikan kesempatan karena orang baik itu seperti itu Bapak Ibu ya. Makanya ya kenapa ya? Hal ketiga ini ya bisa memberikan kesejahteraan, kebahagiaan bagi ya pelayan dan pekerja Bapak Ibu ya. Kemudian hal keempat Bapak Ibu ya. Hal keempat ya dikatakan orang baik ini ya ketika ya kebaikannya ini yang dimiliki ini bisa memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi teman-temannya dan kerabatnya Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara sekalian punya teman tidak? Punya teman tidak? Sudah merasa memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan tidak kepada temannya? Sudah tidak? Ada Bante. Sedikit Bante. Ada tidaknya juga Bante. Orang yang dikatakan baik ini ternyata ya bisa memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi teman dan kerabatnya Bapak Ibu. Karena kita mengetahui ya, dalam kehidupan kita ini ada teman yang baik dan teman yang tidak baik ya. Kalyanamita dan akalyanamita Bapak Ibu. Kalau teman yang baik ya akan senantiasa membantu dan menolong sahabatnya yang sedang kesusahan, mencegah temannya untuk melakukan perbuatan buruk, menganjurkan ya temannya untuk melakukan perbuatan baik. Itu menandakan bahwa ya teman kita ini baik. Tetapi ya
melihat temannya melakukan perbuatan yang buruk ya, tidak mau mencegah, tidak mau melarang, ya berarti ini temannya ini kurang baik ini. Dari situ sebenarnya kita bisa mengetahui, oh ternyata orang ini baik, orang ini tidak baik, Bapak Ibu. Dari situ sebenarnya kita bisa melihat teman kita, Bapak Ibu. Dikatakan ya bagusnya di depan kita ya, nanti ya setelah tidak di depan kita ya menjelek-jelekkan kita, itu ya sahabat yang tidak baik, Bapak Ibu. Ada tidak seperti itu? Oh, di depan kita ini manis ya, rasa manggis omongannya. Tetapi ya di belakang kita ya ucapannya ya rasa kedondong ya, asam ya. Itu menandakan bahwa ya itu bukan orang yang baik, itu bukan teman yang baik ya. Itu dikatakan ya teman penjilat ya. Makanya ya orang seperti ini ya bukan dikatakan orang yang baik. Makanya yang dikatakan ya orang baik ini ternyata ya ketika bisa memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi teman dan kerabatnya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sekarang punya teman ya belum bisa memberikan kebahagiaan, kesejahteraan bagi temannya, ya berarti saya ini bukan dikatakan orang baik. Tetapi kalau selama kehidupan kita berteman dengan orang ini memberikan perubahan dampak yang berbeda dari sebelumnya ya, kemajuan dalam kehidupannya, berarti ya kita ini bisa dikatakan adalah orang yang baik, teman yang baik. Dari situlah sebenarnya kita bisa melihat diri kita, Bapak Ibu ya. Kita ini bisa dikatakan orang baik ya, dari cara kita kepada teman kita dan kerabat kita. Itu hal keempat. Kemudian hal kelima, Bapak Ibu, orang ini bisa dikatakan baik ya, ketika bisa memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan kepada pertapa dan brahmana. Artinya apa, Bapak Ibu ya? Orang ini memiliki kepedulian, mau melakukan hal yang bermanfaat, berguna untuk menyokong kehidupan para pertapa itu, Bapak Ibu. Karena tidak sedikit dalam kehidupan kita ini, Bapak Ibu ya, orang yang bersifat bodoh amat, cuek-cuek saja gitulah. Tidak memiliki kepedulian, Bapak Ibu, terhadap ya pertapa atau brahmana pada saat itu. Dan ini memang ya hal yang memang ya sudah ada pada saat zaman Sang Buddha, Bapak Ibu. Kalau orang ini dikatakan orang baik ya, dia ya peduli terhadap keberadaan para pertapa gitu. Mau menyokong, mau menyupport kehidupannya, Bapak Ibu. Tetapi ya jangan sampai ya mau menyupport, mendukung ya ada maunya gitu lah. Tetapi maunya itu memang pure ya, membantu saja sebagai sarananya untuk melakukan perbuatan baik, Bapak Ibu. Orang baik itu seperti itu, Bapak Ibu ya. Mau mendukung, menyokong ya kehidupan pertapa dan brahmana ya, pertapa lainnya. Kalau Bapak Ibu ya mampu melakukan itu semua, berarti ya Bapak Ibu bisa dikatakan orang baik, Bapak Ibu. Orang baik ini sebenarnya ya bisa kita lihat dari kepribadian dalam kehidupannya sehari-hari. Kita bisa melihat orang ini betul-betul baik apa memang pura-pura baik gitu lah. Makanya ya orang yang dikatakan baik ini memang ya orang yang memang mau membantu, memiliki rasa peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Utamanya itu kepada orang tuanya. Karena kalau kepada orang tuanya tidak pernah melakukan perbuatan baik, ya jangan harap Bapak Ibu mau membantu yang ada di luar. Tetapi kalau Bapak Ibu mau membantu ya yang ada di dalam kehidupan Bapak Ibu terlebih dahulu ya, maka ya dengan gampang Bapak Ibu mau membantu yang ada di luar. Contohnya seperti itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu pelit terhadap orang tua Bapak Ibu ya, jangan harap ya kepada istri, anak, teman ya dan lain sebagainya mau membantu, mau memberi. Makanya utamanya ini kenapa ya?
orang itu bisa dikategorikan menjadi orang baik ya ketika bisa memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi kedua orang tuanya utamanya. Bukan terhadap istri dan anaknya, tetapi kepada orang tuanya. Karena ya orang yang memang memiliki jasa yang amat besar terhadap diri kita. Orang yang dikatakan baik itu ya selalu mengawali ya utamanya memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi orang tuanya. Kalau orang tuanya ini tidak pernah diberikan kesejahteraan dan kebahagiaan, jangan harap untuk anak istrinya ini. Coba kalau Bapak Ibu ya melihat ya dia baik memberikan kesejahteraan bagi orang tuanya ya, kepada anak, istri, ya, pekerja, ya, kepada teman, ya, kepada pertapa, ya, mau untuk membantu melakukan hal baik untuk orang lain. Seperti halnya ya, hujan, seperti halnya awan ya akan berubah menjadi hujan dan berikan penghidupan yang subur ya kepada tanaman-tanaman. Orang baik itu seperti itu Bapak Ibu. Memberikan penghidupan bagi banyak orang. Makanya kenapa dikatakan ya dalam suta ya disebut Sapurisa Suta. Seperti halnya ya Sang Buddha ini memiliki ya tanda-tanda keagungan yang mau memberikan penghidupan bagi banyak makhluk dan semua makhluk. Makanya dikatakan ya orang baik itu ya seperti halnya ya awan ya berubah menjadi hujan, memberikan penghidupan bagi tanaman-tanaman. Dengan memberikan ya hujan ya tanaman akan menjadi tumbuh subur. Sama halnya dengan orang baik akan memberikan ya kebahagiaan dan kesejahteraan. Kalau orang yang baik. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian ya, ketika ya hal ini belum ada, belum dilakukan, belum terlaksana dalam kehidupan Bapak Ibu ya harus berusaha. Kalau memang masih ada yang kurang ya, kalau memang masih memiliki kesempatan ya memberikan kebaikan, kesejahteraan dan kebahagiaan kepada orang tua ya, kepada anak dan istri ya, kepada pekerja atau pelayan ya, kepada teman atau kerabat ya, dan kepada pertapa dan brahmana. Dengan kita bisa ya memberikan kebaikan, kesejahteraan dan kebahagiaan ya kepada orang-orang tersebut ya, maka ya kita patut dikatakan menjadi orang yang baik dalam kehidupan kita ini. Dan semua orang ya pasti bisa melakukan ini semua. Yang terpenting ada kemauan, ada keinginan yang ada di dalam diri kita sendiri. Seperti apa yang saya katakan tadi, semua hal di dalam kehidupan kita ini kembali kepada diri kita sendiri. Ketika Bapak Ibu ingin menjadi orang yang baik ya harus kembali kepada diri sendiri, bukan kembali kepada orang lain. Karena Sang Buddha sendiri ya mendapatkan segala sesuatu yang didapatkan ya berkat usaha dari dirinya sendiri. Begitu juga dengan diri kita Bapak Ibu. Demikian ya mungkin dhamma yang bisa sampaikan pada kesempatan pagi hari ini ya. Semoga bisa menambah pengetahuan, wawasan Bapak Ibu ya dalam menjalani kehidupan menjadi lebih baik dan lebih baik. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, umur panjang, kekuatan dan kebahagiaan serta tercapai apa yang dicita-citakan. Sabisata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Anumodana kepada Yang Mulia Bante atas dhamma desana yang telah disampaikan. Semoga dapat menambah wawasan kami dan dapat kami lakukan di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya dimohon kepada Romo Chandra untuk menyampaikan amisa puja kepada Yang Mulia Bante. Mohon maaf kepada Romo Tony, disilahkan.
Selanjutnya marilah kita bersama-sama melakukan penghormatan kepada Yang Mulia Bante dengan mengucapkan Okasa Wandami Bante. Abi wadana silisa nicang uda pacayino cataro dhamma wadanti ayuwano sukang baklang. Sadu, sadu, sadu. Umat dimohon tetap beranjali, Yang Mulia Bante akan meninggalkan ruangan Dhammasala. Selanjutnya marilah kita melakukan dana paramita. Marilah marilah kita melakukan pelimpahan jasa. Handamayang pati danang karomase punya sidani katasa yananyani katanime te sanca bagino hontu satananta pamanaka ye pia gunawanta ca mayang mata pita dayo ditame capya ditawa anye maca tawerino satta titanti lokasming te bumma catuyonika pance kaca tuokara sangsaranta bawa bawe nyatang ye pati daname anumodantu te sayang ye cimang napa jananti dewa te sang niwe dayung maya dinana punyanang anumodana hetuna sabbe satta sadahontu awera sukajiwino kemapadanca papontu te sasasi jatang subha. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua satwa, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, satwa-satwa yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis asal kelahiran, terdiri dari 5, 1, ataupun 4 kawasan sanya, yang mengembara di alam besar dan alam kecil, atas pelimpahan jasaku ini. Semoga mereka yang mengetahui turut bersukacita, bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya, berkat turut bersukacita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini,
Semoga semua satwa senantiasa bebas dari permusuhan, serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Mohon izin saya menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, Sekolah Minggu Buddhis di Wihara Swanadipa dimulai pada pukul 9.20 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, dibuka kesempatan untuk menjadi relawan Sekolah Minggu Buddhis, bagian multimedia dan bagian perpustakaan wihara. Bagi yang berminat dapat menghubungi Ibu Sylvia. Yang ketiga, dana paramita tanggal 25 Mei 2025 terkumpul sebesar 1.928.000. Demikian pengumuman hari ini, terima kasih. Marilah kita tutup puja bakti dengan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagawata Dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo. Sanggang nakmami. Marilah bersama-sama mengucapkan Sabbe Sata Bhavantu Sukitata. Semoga semua satwa hidup bahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Namo Buddhaya.